Shalom, salam sejahtera, saya ucapkan kepada sahabat roti sorgawi di mana sedang berada dan apapun kesibukan hari ini. Marilah sejenak kita tinggalkan segala kesibukan dan memberikan waktu, untuk firman Tuhan berbicara kepada hati dan hidup kita, agar kita mengerti kehendak Tuhan. Tema renungan harian roti sorgawi pada hari ini adalah tentang, hati adalah bendahara kehidupan. Nats bacaan terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Dan sebagai nats pembanding, marilah kita baca juga, Amsal pasal 15 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kemudian kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sahabat roti sorgawi yang terkasih, hati memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan kita. Dan berbicara tentang hati sebagai bendahara kehidupan, itu berarti bahwa hati dapat membendaharakan hal yang baik, bahkan yang terbaik. Tetapi hati juga dapat membendaharakan hal-hal yang tidak baik, atau yang tidak berguna. Dan apa yang terbaik yang dibendaharakan oleh hati, maka itulah yang meningkatkan kualitas kehidupan orang yang memiliki hati yang membendaharakan hal-hal terbaik. Demikian juga sebaliknya, bila hati membendaharakan hal-hal yang buruk, maka itu juga yang akan mempengaruhi rusaknya kualitas hidup seseorang. Sejenak mari kita melihat fungsi hati menurut penelitian medis. Fungsi hati adalah sebagai organ yang mampu membersihkan darah dari zat-zat kimia atau metabolit yang berbahaya bagi tubuh. Hati berperan sebagai filter alami yang menyaring darah dan menghilangkan racun, obat-obatan, serta limbah lainnya. Dengan darah yang bersih, kesehatan tubuh pun akan terjaga. Medis telah membuktikan bahwa hati memiliki peran yang sangat penting bagi kualitas hidup dan kesehatan kita. Dan jauh sebelum ahli medis menyimpulkan tentang hati dan fungsinya bagi kesehatan manusia, firman Tuhan sudah terlebih dahulu membicarakan hati dan peran hati itu sendiri dalam kehidupan manusia. Pertama, hati adalah pusat intelek. Orang sadar akan sesuatu di dalam hati mereka. Dapat dibaca di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 5. Berdoa dalam hati. Dapat dibaca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 sampai ayat 13, merenungkan dalam hati. Bisa dibaca dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 14, menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Dapat dibaca dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 11, merencanakan sesuatu di dalam hati. Dapat dibaca di dalam kitab Mazmur pasal 140 ayat 3, menyimpan kata-kata dalam hati. Amsal pasal 4 ayat 21. Berpikir dalam hati. Markus pasal 2 ayat 8, ragu dalam hati. Markus pasal 11 ayat 23, merenungkan dalam hati. Lukas pasal 2 ayat 19, percaya dalam hati. Roma pasal 10 ayat 9, dan menyanyi dalam hati. Efesus pasal 5 ayat 19. Semua kegiatan hati ini terutama adalah hal-hal yang menyangkut pikiran. Kedua, hati adalah pusat perasaan. Alkitab berbicara tentang hati yang gembira. Keluaran pasal 4 ayat 14, hati yang mengasihi. Ulangan pasal 6 ayat 5, hati yang takut. Yosua pasal 5 ayat 1, hati yang berani. Mazmur pasal 27 ayat 14, hati yang bertobat. Mazmur pasal 51 ayat 19, hati yang khawatir. Amsal pasal 12 ayat 25, hati yang marah. Amsal pasal 19 ayat 3, hati yang hidup kembali. Yesaya pasal 57 ayat 15, hati yang menderita. Yeremia pasal 4 ayat 19, dan Roma pasal 9 ayat 2, hati yang senang. Yeremia pasal 15 ayat 16, hati yang berduka. Ratapan pasal 2 ayat 18, hati yang rendah. Matius pasal 11 ayat 29, hati yang berkobar-kobar atau bersemangat. Lukas pasal 24 ayat 32, dan hati yang susah. Yohanes pasal 14 ayat 1. Semua kegiatan hati ini terutama bersifat emosional. Ketiga, akhirnya, hati adalah pusat kehendak manusia. Kita membaca dalam Alkitab mengenai hati yang keras yang menolak untuk melakukan perintah Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 21, hati yang tunduk kepada Tuhan.
Yosua pasal 24 ayat 23. Hati yang berniat melakukan sesuatu. 2 Tawarik pasal 6 ayat 7. Hati yang dengan setia mencari Tuhan. 1 Tawarik pasal 22 ayat 19. Hati yang mengambil keputusan. 2 Tawarik pasal 6 ayat 7. Hati yang rindu menerima dari Tuhan. Mazmur pasal 21 ayat 2-3. Hati yang terarah kepada hukum-hukum Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 36, dan hati yang ingin melakukan sesuatu. Roma pasal 10 ayat 1. Semua kegiatan ini terjadi di dalam kehendak manusia. Bila kita memperhatikan semua yang Alkitab bicarakan tentang hati kita, maka kita harus bersyukur dan menjadi sadar bahwa Tuhan tidak menciptakan hati untuk membendaharakan hal yang buruk. Tetapi Tuhan menciptakan hati untuk membendaharakan hal-hal yang terbaik. Sebab hal yang buruk yang dibendaharakan di dalam hati, akan merusakkan kualitas kehidupan dan tidak membawa kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Tetapi hati yang membendaharakan hal-hal yang baik, akan menuntun kepada kualitas hidup, dan tujuan hidup yang terbaik, sesuai dengan kehendak dan tujuan Tuhan bagi saya dan sahabat Roti Sorgawi. Amin. Demikian renungan harian Roti Sorgawi. Berbahagialah para sahabat Roti Sorgawi, yang telah mendengar, memperhatikan dan mengerti, serta berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan dengan tekun dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.